Inilah kisah tentang negeriku. Setitik surga di garis khatulistiwa. Beranugerahkan flora dan fauna dengan keindahan alam bawah laut yang menakjubkan. Surgaku ini kusebut Indonesia. Birunya alam dengan gugusan pulau yang menawan, diiringi dengan kesederhanaan dan kearifan lokal, menjadi ciri khas keberagaman alam Indonesia. Menikmati dan memahami adalah salah satu caraku untuk melestarikan keberagaman ini. Perjalananku tidak hanya sampai di sini. Mencoba semakin dalam, menyelami alam ini, dan bercengkrama dengan sang penghuni lautan. Layaknya sebuah dongeng, seperti negeri di atas awan. Cerita tentang keindahan dan keagungan Tuhan. Berjelajah serta menyusuri setiap destinasi impian di negeri ini. Cara lainku dalam memahami alam adalah mengabadikan setiap momen yang kulalui menjadi sebuah kenangan. Melirik sejarah, melestarikan kesenian oleh para penerusnya. Satu bukti peninggalan nyata, rasa, cipta, dan karya nenek moyang untuk Indonesia. Keberagaman budaya menyatukan seluruh insan. Walau berbeda, semua berteguh patuh dalam satu kesatuan. Keanekaragaman ini menjadi bukti bahwa Indonesia satu negara yang besar. Perbedaan ini bukan penghalang. Perbedaan menjadi kekuatan bagi Indonesia, bagi negeriku, kebanggaanku. Oke, pertanyaan pertama. Boleh tahu nggak siapa namanya? Perkenalkan, nama aku Dimas Idris Aryo Wicaksono. Oke, Dimas tahu nggak sih apa itu identitas nasional? Identitas nasional adalah identitas yang dimiliki seorang individu mungkin. Menurut aku identitas nasional itu jati diri yang dimiliki oleh bangsa. Oke, boleh dikasih tahu nggak sih apa aja identitas nasional yang kamu ketahui? Macam-macam identitas nasional yang aku ketahui ada bendera, terus
bahasa, terus lagu kebangsaan, sama mungkin itu aja. Oke. Kan barusan disebutin ada lagu kebangsaan. Boleh tahu nggak lagu kebangsaan itu apa aja? Atau judulnya deh? Lagu kebangsaan Indonesia yang utama ya pasti Indonesia Raya. Oke. Di identitas nasional itu kan ada Pancasila ya. Kamu hafal nggak sih Pancasila itu? Hafal. Boleh disebutin nggak dari sila ke-1 sampai ke-5? Oke. Yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, jadi hafal ya. Terus pertanyaan selanjutnya, tahu nggak sebuah negara kita tahu? Ini Bhinneka Tunggal Ika. Apa sih arti dari Bhinneka Tunggal Ika itu? Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Oke. Boleh dijelasin nggak apa arti dari berbeda-beda tetapi tetap satu jua? Mungkin dari penduduk Indonesia sendiri yang banyak suku, banyak pulau, banyak etnis, itu yang jadi kayak berbeda-beda tapi tetap satu tujuan yang membuat Indonesia, membangun Indonesia yang lebih maju. Baik. Terus pertanyaan terakhir, Ustaz. Oke. Kalau sekarang ini bentuknya bukan pertanyaan ya, tapi lebih pendapat. Kalau menurut kamu tuh penting nggak sih identitas nasional itu untuk diajarkan atau diregenerasi ke generasi-generasi selanjutnya? Menurut aku penting ya, karena jika kita tidak sedang berada di negara kita itu membawa nama negara kita, dan jika ditanya oleh orang dari negara lain, kita dapat menjelaskan tentang negara kita. Baik. Terima kasih Mas Idris atas waktunya udah mau diwawancara pada siang hari ini. Oke, sama-sama. Baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, pernah dengar tentang identitas nasional nggak? Pernah. Apa sih identitas nasional itu? Menurutku itu identitas nasional itu merupakan suatu penanda ya, jati diri suatu bangsa yang membedakan ciri khasnya dengan bangsa yang lain. Lagi lanjutin pertanyaan selanjutnya, boleh disebutin nggak sih apa aja identitas nasional yang kamu ketahui itu? Contohnya identitas nasional itu yang paling menjadi khas itu seperti bendera. Lalu Indonesia kan khasnya juga burung Garuda, lambang Garudanya itu Pancasila, serta yang paling utama itu bahasanya ya. Tadi kan disebutin ada Pancasila ya di yang kamu ketahui. Jadi tahu dong isinya Pancasila. Bisa disebutin nggak isi Pancasila dari sila ke-1 sampai ke-5? Isi Pancasila ya. Isi Pancasila yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, dan yang terakhir kelima itu adalah keadilan ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seperti itu, Mas. Tadi kan disebutin juga apa tuh namanya? Disebutin tentang burung Garuda. Nah, burung Garuda itu kan ada maknanya pastinya. Apa sih makna dari burung Garuda itu? Jadi makna lambang Garuda itu sendiri, Pancasila ya secara keseluruhan itu melambangkan persatuan dan juga kesatuan bangsa Indonesia. Itu terlihat dari cakar burung Garuda yang menggenggam ya, mencengkram
semboyan Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Tadi kan barusan disebutin ada apa semboyan negara kita Bhinneka Tunggal Ika. Boleh disebutin nggak sih apa sih arti dari Bhinneka Tunggal Ika itu? Jadi makna Bhinneka Tunggal Ika itu kan berbeda-beda tetapi tetap satu jiwa ya. Jadi kayak bangsa Indonesia itu memiliki keberagaman suku, bahasa, budaya hingga ras. Umpama bahasa aku tinggal ning Jawa, basaku basa Jawa. Nah, Jawa itu dibagi ana basa Using, Jawa Barat, Sunda, ngono iku. Kan tetap bersatu ya. Sana ras ya ras di Banyuwangi ras Using, terus di Sunda ya Sunda iku agama ya akeh. Nah, Indonesia iku Islam, Kristen, Konghucu, Katolik, Hindu. Itu maksudnya berbeda-beda tapi tetap satu jiwa. Terus pertanyaan terakhir ya. Nah, pertanyaan terakhir, ini pertanyaan bukan pertanyaan untuk dijawab kayak tadi, tapi pertanyaan ini lebih ke pendapat. Menurut kamu penting nggak sih identitas nasional itu disebarin ke seluruh anak muda untuk generasi penerus bangsa yang lain? Penting sekali menurut saya. Karena identitas nasional seperti yang saya sebutkan tadi itu merupakan lambang atau pembeda dari suatu bangsa ya. Jadi kalau anak mudanya itu sendiri tidak tahu apa pembeda suatu bangsanya itu sendiri, ya kedepannya mau jadi apa gitu. Kata-kata motivasi buat generasi-generasi yang lain, generasi-generasi di bawah kita. Sekarang banyak sebutan yang namanya generasi COVID. Kurang tahu apa artinya ya. Cuman kalau dilihat dari sudut pandang masyarakat yang awam itu mungkin generasi yang malas, yang tidak rajin belajar seperti itu ya. Makanya agar tidak dipandang sebelah mata oleh masyarakat ya generasi-generasi yang baru ini, maka kita itu harus bisa membuktikan dengan cara belajar atau yang lainnya ya, berprestasi dalam hal bentuk apapun seperti itu. Tahu nggak sih apa itu identitas nasional? Menurut aku tuh identitas nasional itu kayak ciri-ciri, kayak suatu ciri-ciri khusus gitu, kayak jati diri dari suatu bangsa yang beda sama bangsa yang lain. Terus boleh disebutin nggak apa identitas nasional yang kamu tahu gitu? Contoh ya. Jadi kalau menurut aku contohnya itu kayak lagu kebangsaan itu pasti beda kan setiap negara, terus kayak bendera juga pasti beda, terus bahasa nasionalnya beda, bahasa Indonesia. Nah, tadi kan disebutin kamu sebutin ada lagu kebangsaan. Boleh tahu nggak sih contoh-contoh lagu kebangsaan di tempat? Lagu kebangsaan kan kamu juga tahu. Itu lagu kebangsaan itu kayak lagu Indonesia Raya pastinya, yang selalu kita nyanyikan setiap upacara. Aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini baru satu pertanyaan nih. Terus di identitas nasional itu kan ada Pancasila. Nah, Ya, Pancasila. hafal nggak Pancasila? Apa? Gimana? Hafal nggak Pancasila? Hafal nggak Pancasila? Hafal. Bisa disebutin? Yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kira udah nggak hafal? Bener lah. Kira nggak hafal kan? Hafal lah aku. Kalau nggak hafal ya aku malu lah. Itu pertanyaan selanjutnya sebenarnya di identitas nasional itu bahasa daerah ataupun baju daerah ataupun
lagu daerah juga bisa dikatakan identitas nasional. Lagu Jadi daerah. bisa dibilang identitas nasional juga. Soalnya identitas nasional itu nggak cuma satu. Identitas nasional itu semua yang ada di negara kita yang berbeda dengan negara luar. Tadi kan aku sebutin baju daerah kan identitas nasional. Nah sekarang bisa kamu sebutin nggak baju daerah dan asalnya yang kamu ketahui gitu? Yang sering aku lihat, yang sering aku tahu itu kebaya, Kak. Tapi di sini aku ambil dari asalnya Jawa Tengah. Bener gak? Itu aja kah yang kamu tahu? Iya, yang paling aku sering lihat. Oke, sebelum diakhiri, boleh nggak sih minta pendapat kamu kalau menurut kamu identitas nasional itu penting buat disebarin ke seluruh kalangan anak muda Indonesia nggak sih? Penting untuk disebarin ke semua kalangan anak Indonesia. Ya. Kalau dari aku sendiri ya, Iya, menurut dan- sudut pandangku, Kamu. kalau menurut sudut pandangku itu sebenarnya penting sih. Kan identitas nasional kita itu kan katanya generasi penerus bangsa. Ya kalau kita nggak tahu identitas kita, terus kedepannya kayak gimana gitu loh. Jadi menurut aku itu penting banget biar mereka semua tahu identitas kita itu kayak apa, biar tetap ada gitu loh. Itu sih dari aku. Yang pertama, kamu pernah dengar tentang identitas nasional nggak? Iya, aku pernah dengar sih. Lanjut terus, kamu tahu nggak apa sih itu identitas nasional? Kalau menurut aku sendiri itu identitas nasional mungkin semacam ciri khas atau jati diri suatu bangsa agar bisa membedakan antara bangsa satu sama yang lain gitu. Jadi contohnya itu kayak mungkin ada budaya-budaya atau tradisi khusus yang dimiliki suatu bangsa itu menurut aku termasuk identitas nasional. Oh ya. Terus tadi kan disebutin budaya ya. Budaya yang kamu tahu tuh apa aja sih yang ada di Indonesia tuh? Yang bisa dikatakan Kalau identitas budaya nasional. sendiri kalau menurut aku budaya di Indonesia itu banyak banget ya kan. Indonesia juga terkenal sebagai negara wisata, apalagi itu pasti budayanya banyak banget. Mulai dari tarian, nyanyian, alat musik. Untuk tarian-tariannya tuh bahkan setiap daerah di Indonesia sendiri tuh beda-beda, sesuai lah untuk mengenalkan masing-masing daerah gitu. Oke. Terus tadi kan disebut kamu nyebutin ada tarian daerah. Boleh disebutin nggak tarian daerah yang kamu tahu? Terus sama asalnya dari mana? Kalau tarian sendiri mungkin dari asal aku sendiri ada tari gandrung itu dari Banyuwangi. Terus ada tari keca itu dari Bali, sama tari tari saman itu dari Aceh. Yes. Benar. Terus selanjutnya ngomong-ngomong tentang identitas nasional, Pancasila itu masuk identitas nasional negara kita nggak sih? Iya sih, kan Pancasila merupakan dasar negara ya. Jadi Pancasila itu merupakan perwakilan gitu sih menurut aku, perwakilan akan semua hal yang ada di bangsa kita. Terus kamu sendiri hafal Pancasila nggak? Iya dong, pasti apa? Boleh disebutin nggak dari sila ke-1 sampai ke-5? Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, permusyawaratan perwakilan, kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Iya, benar. Terus di Pancasila itu kan ada gambar burung Garuda. Nah, di burung Garuda di kakinya itu ada semboyan negara kita. Apa sih semboyan negara kita? Oh ya. Semboyan negara kita itu Bhinneka Tunggal Ika. Boleh dikasih tahu nggak apa sih arti dari Bhinneka Tunggal Ika dengan bahasa sendiri? Bhinneka Tunggal Ika itu secara garis besarnya itu berbeda-beda tetapi tetap satu jua, yang artinya kita kan di Indonesia memiliki banyak sekali seperti tadi budaya, otomatis tuh setiap orang di setiap daerah juga memiliki perbedaan, namun perbedaan itu tuh bukan harusnya memecah belah tapi harus menjadikan semangat persatuan. Pertanyaan terakhir nih, penting nggak sih menurutmu identitas nasional itu untuk dipelajari atau diregenerasi untuk generasi-generasi selanjutnya? Itu penting banget dong, soalnya sekarang itu benar-benar budaya dari bahkan di luar Indonesia itu sudah masuk ke Indonesia tercampur, dan banyak sekali anak muda yang mulai meninggalkan identitas atau budaya-budaya daerah yang seharusnya kita lestarikan sebagai identitas negara. Soalnya banyak sekali kan anak muda sekarang udah mengikuti tren-tren dari barat yang bahkan yang bukan yang baik yang diserap tapi malah buruk, seperti lifestyle yang tinggi kayak gitu. Jadi emang harus sangat-sangat dijunjung tinggi sih identitas nasional. Ya udah, terima kasih buat waktunya atas wawancara pada malam hari ini, Mbak Sabrina. Ya, makasih Mas Yanuar. Sama-sama. Pernah dengar nggak apa itu identitas nasional? Pernah. Apa sih identitas nasional itu menurut kamu? Menurut saya identitas nasional itu adalah segala kebudayaan dimiliki oleh kebudayaan, misalnya dari lokal saja pertama, dari setiap pulau-pulau itu kebudayaan nanti dikenal oleh daerah lain, akhirnya itu menjadi identitas negara kita yang nantinya itu bisa dikenal oleh negara-negara lain. Oke, terus lanjut ke pertanyaan kedua ya. Boleh disebutin nggak sih apa aja identitas nasional yang kamu ketahui? Contoh identitas nasional yang paling sih, menurutku yang aku tahu dan itu lumayan terkenal itu batik, wayang, seperti itulah. Oke. Bukan cuma Lanjut ke pertanyaan ketiga. Tadi kan disebutin ada batik, ada wayang. Tahu nggak asal mula batik itu gimana? Saya kurang tahu sih kalau asal mula batik. Baik, kalau gitu lanjut pertanyaan selanjutnya. Di sini kan identitas nasional juga termasuk ada Pancasila. Nah, kamu hafal nggak Pancasila? Hafal. Bisa disebutin dari sila ke-1 sampai ke-5 nggak? Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat sorry. Saya agak lupa ya, Mas. Sorry, Mas. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Benar. Terus pertanyaan selanjutnya, tahu nggak lambang negara kita itu apa? Lambang negara kita itu apa ya, lambang negara kita ya? Lambang negara kita itu Garuda Pancasila, Mas. Terus di burung Garuda itu kan ada tulisan di kakinya. Bisa dikasih tahu nggak tulisan apa? Bhinneka Tunggal Ika. Boleh dijelasin nggak apa sih arti dari Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal Ika itu menurut bahasa ya, Mas, artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Yang artinya itu
kita itu memiliki banyak perbedaan, tapi kita ini masih tetap satu kesatuan, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, Mas. Oke, mantap. Pertanyaan terakhir ya, menurut kamu penting nggak sih identitas nasional itu untuk diregenerasi atau dipelajari lagi oleh generasi-generasi selanjutnya? Tentu saja penting, Mas, karena identitas nasional ini adalah sesuatu yang menggambarkan negara kita itu bagaimana. Kalau kedepannya identitas nasional ini dilupakan, ya negara lain itu akan menilai, wah ini negara kita tidak konsisten, tidak jelas gitu, Mas. Oke. Jawaban yang menarik sekali. Terima kasih Mas Bagus atas waktunya, sudah mau diwawancarai pada malam hari ini. Sama-sama, Mas. Baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.